Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi di depan para menteri, Prabowo, Yonara, para ustadz, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat pasti terkejut melihat ini. Kalau sudah pelan, nggak ada kebahagiaan. Anak-anak kecil mati tanpa dosa. Orang kehilangan gandum, kehilangan sumber pangan, kehilangan kenyamanan hidup, nggak ada. Nah, Golkar itu waktu itu adalah sintesa dari keributan politik yang tidak pernah berakhir. Setiap orang mengusung ideologinya, tapi perut rakyat dibiarkan itu. Platform saya hari ini juga sama. Hentikan berbagai keributan politik, hentikan berbagai prasangka politik, hentikan berbagai ideologisasi politik yang diarahkan hanya untuk mengklaim kebenaran pada dirinya, kebenaran pada kelompoknya, atau hentikan isu-isu agama hanya untuk menutupi kelemahan dalam dirinya. Kenapa? Karena rakyat itu butuh sesuatu yang nyata. Dan mari kita berkarya secara nyata, berbuat baik demi agama. Itu bukan hanya pada aspek-aspek yang ritualitas simbolistik. Substansi dari perbuatan baik agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Substansi dari perbuatan baik agama adalah mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang terbalik, jangan terjadi sebaliknya. Politisi agama menggunakan simbol-simbol agama untuk memperkuat dirinya, tapi giliran nyusun anggaran, senangnya hibah pada yayasannya saja, senangnya hibah pada kelompoknya saja. Kenapa? Mari kita bukakan pada masyarakat agar apa? Agar publik bisa mengetahui siapa yang paling taat beragama dan siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ini terjadi karena orang Jawa Barat diam. Kenapa orang Jawa Barat diam? Karena takut hilangnya elektoral, karena takut hilangnya kepercayaan publik. Orang-orang yang mengedepankan karya dan kekaryaan, orang-orang yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat, mengabdi dengan baik pada masyarakat, setiap hari menggunakan energinya untuk kepentingan publik. Tak ada hari tanpa karya dalam bahasa Golkar, tak ada hari tanpa keberpihakan pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, membangun infrastruktur yang baik, membebaskan masyarakat dari kriminalisasi hukum yang terjadi. Kepercayaan publik tidak akan pernah hilang. Kenapa? Saya buktikan itu. Ketika saya menjadi bupati Purwakarta, posisi waktu itu saya ketua partai Golkar, saya orang yang didemo setiap hari. Gak ada pejabat yang didemo 365 hari tiap hari di depan kantornya. Gak ada pejabat yang rumah dinasnya dilempari. Gak ada pejabat yang mobilnya hancur dilempari di Garut. Saya diancam dikejar pakai pedang. Saya katakan tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik, karena tahu itu hanya minoritas di Jawa Barat. Kenapa mereka menguasai? Karena yang mayoritas diam, takut. Apa yang terjadi? Terbukti. Saya menang pada pilgub pertama 42%. Pada pilgub kedua dengan isu cepot dan sejenisnya, pada pilgub kedua saya menang 86,6%, tertinggi. 66,6% tertinggi di Jawa Barat dibanding dengan politisi yang bawa isu agama. Gak ada, Pak. Menang. Saya buktikan kembali, saya menjadi anggota DPRD dulu dari Golkar dengan suara tertinggi di partai Golkar. Di tengah isu terpaan badai politik yang luar biasa, pindah partai dari Golkar ke Gerindra, saya bisa mencapai suara kedua tertinggi di Indonesia. Kalau sudah seperti itu, kenapa takut mengatakan berpihak pada rakyat? Kenapa takut terhadap isu kriminalisasi? Kenapa takut terhadap isu agama? Kalau Anda takut pada itu, saya katakan Anda tidak bertuhan. Kenapa? Anda mentakuti sesuatu yang belum tentu terjadi. Kenapa? Karena teman-teman semua yang berasal dari partai nasionalis, partai kebangsaan, partai kerakyatan, karya dan kekaryaan, kita tidak boleh bergeser dari doktrin kita sebagai bangsa. Inilah. Sehingga perjuangan saya itu bukan perjuangan untuk menjadi gubernur. Dari dulu mudah saya dapat kalau saya mau. Tetapi perjuangan saya adalah perjuangan leluhur, para pendiri bangsa, para pendiri kerajaan.
mengembalikan kembali marwah orang Sunda, orang Jawa Barat untuk menjadi raja, menjadi tuan di negerinya sendiri. Dengan apa? Dengan memiliki keyakinan. Keyakinannya bukan pada dasar klinik yang orang jalan, bukan itu, tetapi membangun rasionalisasi, membangun rasionalitas. Dengan apa? Mendorong sumber daya manusia orang Jawa Barat yang mumpuni. Ini visi. Kenapa? Agar tidak masuk ke wilayah dianggap klinik, karena saya anti klinik dan anti mistik. Kenapa? Orang Jawa Barat itu industrinya di mana-mana, tapi kelas menengah industrinya bukan orang Jawa Barat. Jadi kalau menguasai industrialisasi di Jawa Barat, caranya apa? Caranya adalah anggaran provinsi Jawa Barat, anggaran kabupaten kota, anggaran pemerintah pusat, dan sudah dimulai oleh Pak Prabowo dengan memberikan kewenangan, adalah diarahkan untuk mendorong kelas menengah baru, anak-anak yang pandai matematikanya, anak-anak yang pandai fisikanya, anak-anak yang pandai biologinya, anak-anak yang pandai kimianya, diarahkan menjadi tenaga teknik, menjadi kaum engineer. Siapkan beasiswanya, didik mereka dengan konsep pendidikan bela negara, pendidikan militer. Kenapa? Cina melahirkan engineer yang berbasis militer, Korea melahirkan engineer yang berbasis militer. Jadi kalau ada tenaga teknik Cina di Indonesia bergaya kayak tentara, memang mereka sudah mengikuti wajib militer. Konsepnya apa? Saya ingin mendorong 10.000 engineer baru lahir dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat, dan mereka dibeasiswai oleh pemerintah total, dari mulai sepatu, pakaian, jas-jasinya, dan mereka tinggal dibimbing oleh militer. Untuk apa? Membangun sikap mental kebangsaan yang kuat. Kenapa? Kita akan berkompetisi. Kita bangga Jawa Barat disebut provinsi religius. Kita bangga dengan itu. Pertanyaannya adalah religius simbolistik atau substantif? Kita mau provinsi religius tapi pinjolnya paling tinggi di Indonesia, apa enggak mau? Kita provinsi religius, kemudian bank emoknya paling tinggi di Indonesia. Kemudian kita provinsi religius tapi bank kelilingnya paling tinggi. Anda nggak klaim religius tapi perempuan di Jawa Barat dianggap murahan. Problem. Dianggap murahan tetapi murah. Aduh, rugi banget orang Jawa Barat. Perempuannya sering dianggap matre tapi murah kalau mau kawin. Silakan pergi ke Sulawesi, kawin, baru tunangan semiliar bahan panai. Orang lain mahal. Silahkan di Arab Saudi mahal. Di Jawa Barat asal awet jenderal laki suka sama suka, cukup usajadah jeung mukena. Setelah itu mereka bercerai, lahirlah anak pertama, lahirlah anak kedua, jadi beban orang tua. Makanya sama bisa nanya. Saya tadi malam di Kuningan bertemu dengan seorang buruh yang ngurus sapi milik tetangganya. Anak sapinya digedein sampai dijual 20 juta. Setelah dijual 20 juta apa? Pakai kawin anaknya. Setelah kawin anaknya, anaknya melahirkan lagi, tanggung jawab orang tuanya. Itu terjadi di Jawa Barat, mengakibatkan kemiskinan ekstrim. 17 tahun menikah, 18 tahun menikah, punya anak 2, laki-lakinya pergi lagi kawin deui. Saya nanganin kasus di Bogor, saya ngerti masalah. Kasus di Bogor, orang lagi menggugat cerai suaminya, punya anak 4, suaminya kawin deui di orang Kuningan. Ini terjadi. Negara membiarkan. Saya katakan, negara membiarkan. Desanya ngeluarin rekes izin hajatan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, masif. Harusnya apa? Negara ngatur, tegakin aturan dengan baik. Kalau mau kawin, tanya penghasilannya berapa, kerjanya apa, jaminannya apa. Kenapa? Giliran susah tanggung jawab negara. Di Jawa Barat daerah penghasil beras ngantri beras bantuan PKH. Subang, Rawang, Cianjur, Indramayu. Karena ini problem. Nah, sehingga tingkatan yang kedua, setelah sumber daya, saya terjemahin, saya terinspirasi Pak kemarin cerita, maka kita harus apa?
membangun kerangka ekonomi kerakyatan. Kalau membangun kerangka ekonomi kerakyatan, apa? Beban rakyatnya kurangi. Bagaimana beban rakyat kurangi? Beban rakyatnya, beban pendidikannya kurangi. Sekolah harus free dari SD sampai SMA, sudah berjalan. Tetapi rakyatnya didik. Bagaimana rakyatnya didik? Sekolah gratis. Bayar 200.000, iuran ribut. Iuran 300.000 ribut. Iuran 500.000 ribut se-Indonesia. Tapi anaknya jajan 20.000 sehari tidak ribut. Apa yang terjadi terhadap masa depan anak-anak Jawa Barat? Masa depan anak Jawa Barat hari ini lemah. Kenapa? Anak-anaknya tiap hari jajan, Pak, bayar pulsa, kredit motor. Negara harus intervensi, sekolah harus bisa melahirkan sistem pendidikan yang membebaskan anak-anak dari ketergantungan motor, membebaskan anak-anak dari ketergantungan HP, membebaskan anak-anak dari ketergantungan makan tidak bergizi. Kenapa? Ancaman penyakit miom segala macam akibat salah makan terjadi. Rumah sakit penuh, saya punya data kok. Akibat pola hidup yang salah. Untuk itu pendidikan bukan hanya sekolah, harus mengajarkan anak-anak pola hidup yang sehat, makan yang sehat, sistem ekonomi yang tertata. Negara membebaskan mereka dari pembiayaan sekolah, tapi orang tua harus memerdekakan anaknya dari ketergantungan terhadap uang dalam setiap hari. Baru. Kenapa? Ini sistem, Pak. Anda nggak tahu konspirasi dunia. Bagaimana? Negara-negara kayak Indonesia generasinya dilemahkan, dihancurkan. Kenapa? Karena mereka tahu sumber daya ekonomi kita tinggi agar mereka menguasai. Caranya apa? Berubah, bikin, dan sangat memiliki orientasi terhadap sekolah SMA Taruna Nusantara. Maka sistem SMA Taruna Nusantara harus masuk sampai tingkat SD dan TK. Bukan hanya kenapa? Karena itu hanya sebagian kecil. Masuk di situ berapa orang? Sedangkan rakyat kita jutaan. Semua sekolah sistemnya harus seperti Taruna Nusantara. Tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah favorit. Semua harus sama, setara. Kenapa? Hari ini terjadi perbedaan dengan 10 tahun, 30 tahun yang lalu. Dulu zaman Pak Yon muda, anak-anak orang miskin bekerja keras, ngambil kayu bakar, ngambil air, pelihara domba, pelihara kambing, tiada hari tanpa bekerja. Orang tuanya galak, telat mandi digebukin, telat sholat digebukin, telat ngaji digebukin. Kemudian setiap hari dididik, orang takut sama orang tuanya, sehingga dia bekerja keras. Di sekolahnya juara pertama, hidupnya efisien, bisa kuliah walaupun biayanya tidak punya, jadi aktivis organisasi, jadi HMI, jadi PMKRI, jadi GMRI, ngerti pergaulan, tahu terhadap abang, kakanda, ibunda, jadilah pengurus KNPI, jadilah pengurus AMS, AMPI, jadilah para anggota dewan. Kelas itu berdasarkan nomor urut akhir kelas menengah dari anak-anak orang miskin. Hari ini anak orang miskin kerja tiap harinya motor-motoran. Kenapa? Dapurnya sudah pakai LPG 3 kg, nggak perlu lagi ngambil kayu bakar. Anak orang miskin tidak bisa lagi nimbah merek. Kenapa? Sudah pakai sabun. Anak orang miskin tidak bisa lagi masak. Kenapa? Masaknya pakai magicom. Setiap hari mereka ngumpul, ingin jadi TikToker, tidak semuanya berhasil. Ingin jadi YouTuber, tidak semuanya berhasil. Mereka ngumpul tanpa aktivitas yang jelas, nongkrong di warung, nongkrong di saung, motor-motoran, kehamilan muda, perkawinan dini terjadi di mana-mana. Kemudian masuk berpolitik, mohon maaf, agak susah hari ini. Kenapa? Pemilihan secara langsung perlu biaya, perlu konektivitas. Akhirnya yang jadi anggota DPR anaknya, bapaknya politisi, yang jadi bupati anaknya bupati. Kenapa? Karena negaranya sudah tidak mungkin orang-orang miskin mengambil akses. Kenapa? Perlu biaya dalam berpolitik. Jujur. Jadi ke depan anak orang kaya itu akan semakin mendapat kualifikasi. Kenapa? Bapaknya DPR guna gaji ke negara, induknya DPR guna gaji ke negara, anaknya DPR guna gaji ke negara. Produktivitas industrinya jalan, pertaniannya jalan, anak-anaknya disekolahin di luar negeri, disekolahin di pesantren yang pesantrennya ketat pendidikannya. Anak orang miskin nggak punya akses.
inflasi terjadi berpengaruh pada mereka, kenaikan upah anggota DPR, kenaikan tunjangan anggota DPR berpengaruh pada mereka nggak punya akses ini akan ada ancaman baru lahir, disparitas ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Orang kaya jadi anggota DPR makin kaya, orang kaya jadi bupati makin kaya. Kenapa? Tidak koruptif jadi bupatinya, industrinya lancar tiap hari, pabriknya nggak dipakai lagi. Kenapa? Di mobil dinasnya sudah dibensinin, sopirnya sudah dibayar oleh negara, tempat tidurnya sudah dibeliin. Wah, duitnya nyandung tuh. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana membahas tentang negara lain sedang perang ya, karena pertikaian politik juga ada, karena ya intinya politik sih teman-teman sangat berbahaya. Makanya di sini politik dituntut untuk kejujuran, teman-teman, kata Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy pun menyebutkan bahwa kita sebagai warga Indonesia ya harus cerdas memilih pemimpin, harus cerdas memilih pejabat seperti itu ya. Makanya banyak sekali korupsi ya gitu, yang nggak peduli dengan rakyat dan mementingkan diri sendiri. Dia pun ya mewanti-wanti gitu untuk memilih pemimpin yang benar gitu. Dan kalian pun nggak berambisi menjadi gubernur ya untuk ambisi tujuan akhir, enggak teman-teman. Intinya kalian ingin bermanfaat bagi yang lain, ingin bermanfaat untuk orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi powernya gubernur seperti itu ya, agar masyarakat ya bisa tahu gitu bahwa Kang Deddy sosok gubernur dan bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu ya. Dan itulah video dari Kang Deddy Mulyadi seperti ngaji ya teman-teman. Dan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, itu dia video kali ini, semoga kalian sehat selalu. Dan untuk Prabowo, untuk para menteri ya semoga berbenah diri ya. Gimana kondisi di lapangan segera dicek, gimana kondisi di bawah segera dicek. Jangan sampai masyarakat ya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekecewaan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.